Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita sambut kidung jemaat nomor 10 baitnya yang pertama. Marilah kita bersama-sama menghampiri tahta Allah dengan penuh kerendahan hati, dan di dalam hati kita masing-masing sepakat untuk mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan intritus yang akan menjadi penuntun ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-23 hingga 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita tanggapi dengan pujian dari kidung jemaat nomor 10 baitnya yang ketiga. Hukum kasih. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus jujur di dalam hati kita yang paling dalam bahwa kita belum bisa menerapkan akan dua hukum kasih tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di dalam doa, mengakui segala dosa-dosa kita dan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami merendahkan hati kami, sujud bertelut di kaki-Mu. Kami mengakui atas segala dosa-dosa kami, atas segala kesalahan kami, atas segala pelanggaran-pelanggaran kami, karena kami belum bisa melakukan maupun melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hukum kasih ini. Oleh karena itu ya Tuhan, perbarui seluruh hati dan pikiran kami, supaya semakin hari semakin kami tunduk dan menjalankan akan perintah Tuhan, terlebih mengasihi saudara-saudara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengaku atas dosa-dosa kita dan mohon pengampunan, Tuhan Yesus memberikan berita anugerah bagi kita semuanya yang terambil dari Mazmur 128 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang pertama hingga keempat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 292, baitnya yang pertama dan kedua. Adapun sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-28 hingga 33. Efesus 5 ayatnya 28 hingga 33. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pengakuan iman kita dengan Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang pertama. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah bergumam dan berair sejuk, yang kemana juga aku membagi dunia, sampai aku tiba di negeri Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau senantiasa melindungi kami dan Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa beribadah bersama-sama, baik itu secara online maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati bangsa kami ini, dari pemerintahan atas hingga pemerintahan bawah. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Bapak Jokowi berserta para kabinet dan juga aparatur negara yang senantiasa Tuhan pakai untuk memimpin roda pemerintahan ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana dalam memimpin roda pemerintahan ini. Terlebih ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesabaran di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini.
Namun kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah bangsa kami. Ini terbukti dengan semakin menurunnya kasus yang menderita COVID-19 ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Namun di balik itu semua kami juga tetap senantiasa harus menjaga kesehatan kami. Kami tidak boleh lengah sedetik pun ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami untuk senantiasa prokes 5M. Demikian juga kami berdoa untuk gereja milik Tuhan di seluruh muka bumi. Di dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, Tuhan memberikan semangat kepada kami di dalam pelayanan kami semuanya. Jangan padamkan api yang ada di dalam hati kami, tetapi biarlah api itu senantiasa berkorban dan menyala terus ya Tuhan untuk melayani Engkau. Karena setiap jerih lelah yang kami lakukan, Tuhan akan memberkati dengan kelimpahan berkat-berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terkhusus kami berdoa untuk di gereja-Mu Jemaat Immanuel ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerinduan kami, para jemaat-Mu yang ada di sini, untuk memiliki seorang gembala jemaat bagi gereja kami. Kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam gereja kami, tetapi kami senantiasa tetap percaya ya Tuhan. Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kami, kerinduan kami. Tuhan akan mengirim anak Tuhan untuk melayani di gereja-Mu ini. Jikalau di dalam doa kami terselip dosa-dosa sehingga menghambat untuk memperoleh gembala jemaat ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala keegoisan kami, kedagingan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tak lupa mendoakan untuk para jemaat-Mu yang ada di sini, yang mungkin saat ini sedang sakit, di dalam masa pemulihan, di dalam masa-masa tua mereka, di dalam pergumulan mereka yang sedang mereka hadapi saat ini. Kami menyerahkan semuanya ya Tuhan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan pemulihan. Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran di dalam menjalani hari-hari mereka. Biarlah mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan bersandar penuh kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menopang mereka. Tuhan yang senantiasa menghibur mereka, dan Tuhan yang menguatkan mereka. Bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang di dalam pergumulan, baik itu masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah studi, dan masalah apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, biarlah mereka senantiasa bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah iman mereka semakin kokoh, iman mereka semakin teguh. Jangan goyahkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami semuanya. Tuhan senantiasa merangkul kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa ada di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Terlebih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa bersemayam di hati kami. Karena dengan itu ya Tuhan,
kami bisa menjalani hari-hari ini bersama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang tetap masih setia melayani Engkau. Baik itu para pendeta konsulen, para majelis, para seksi pemuda, sekolah minggu SPKP, maupun para pemuda yang senantiasa terlibat di dalam rekaman secara online, baik itu organis, song leader, maupun tim kameramen. Tuhan berkati mereka semuanya dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, dan juga Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang hadir tengah-tengah kami menjamah setiap hati dan pikiran kami supaya senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dan ampuni segala dosa kami jikalau di dalam ibadah kami ada dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dan hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Adapun landasan yang menjadi penuntun di dalam memberikan persembahan terambil 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita iringi dengan kidung jemaat nomor 393 baitnya pertama hingga secukupnya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami bawa sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan sehingga dapat memperluas pelayanan Tuhan di seluruh muka bumi ini, terkhusus di jemaat-Mu Immanuel. Engkau berkati bendahara yang senantiasa mengelola keuangan ini, Tuhan pakai dengan hikmat dan bijaksana. Dan bagi anak-anak Tuhan yang sudah memberikan dengan ikhlas, dengan sukarela, Tuhan berkati tangan-tangan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka dengan kelimpahan berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Markus 10. Markus 10 ayatnya yang kedua hingga ke 16. Markus 10 ayatnya yang kedua hingga ke 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam berzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atasnya mereka, ia memberkati mereka. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah online nggih. Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya di sini membawa dua kertas. Dua kertas ini akan saya gabungkan menjadi satu. Nah, yang tadinya dia terpisah, sekarang sudah menyatu menjadi satu.
Seandainya saya ingin bertanya, seandainya kertas ini dipisahkan, kira-kira bagaimana? Ini saya mengibaratkan seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian dia disatukan menjadi satu daging, menjadi satu tubuh. Nah, saya mengibaratkan kertas ini seperti seorang laki-laki dan perempuan. Mereka yang tadinya terpisah kemudian menjadi satu tubuh. Jika kertas ini dipisahkan, yang akan terjadi pasti akan terluka. Demikian juga seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan, kemudian dipisahkan, pasti akan mengalami sesuatu yang di dalam hatinya mungkin dia tidak bisa menerima. Dia akan menderita, dia akan mengalami sakit, luka. Bahkan juga hatinya mungkin bisa dikatakan robek. Bapak Ibu, sebagai suami harus menganggap dan memperlakukan istri itu sama seperti tubuhnya sendiri. Demikian juga istri harus menganggap dan memperlakukan suami itu seperti tubuhnya sendiri. Kalau terpisah itu seperti diamputasi. Mengapa? Kalau orang diamputasi pasti akan sakit. Dia pasti akan mengalami cacat. Karena sebagian tubuhnya sudah tidak utuh lagi, sudah terpisah. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Banyak kita ketahui, entah itu selebritis ataupun kalangan umum, banyak sekali kasus-kasus perceraian terjadi saat ini. Entah itu permasalahan ekonomi ataupun tidak jarang ada yang selingkuh. Entah itu suami ataupun istri. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang pada saat pernikahan pada sesuatu yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka baru bertanya, apakah mungkin saya tidak cocok dengan jodoh saya? Kadang mungkin itu yang menjadi suatu pertanyaan yang ataupun perdebatan yang sedang mereka hadapi. Sehingga mereka mengambil suatu keputusan untuk bercerai tanpa berpikir panjang untuk efek ataupun dampak yang akan terjadi dan korban dari perceraian itu sendiri. Kita tahu bahwa di dalam mereka yang sudah tadi ibaratkan tadi suami istri laki dan perempuan yang sudah dipersatukan, mereka itu akan menjadi satu daging. Kemudian persatuan mereka atau istri dan laki-laki, istri dan perempuan, istri dan laki-laki tersebut atau suami istri, dia akan melahirkan seorang anak. Anak-anak tersebut disebut sebagai darah dan daging mereka. Sehingga pada hakikatnya keluarga itu satu daging. Ada suami, istri, dan juga anak-anak.
Setiap mereka mempunyai fungsi dan kedudukan sendiri-sendiri atau mempunyai peran sendiri-sendiri di dalam keluarga mereka. Tetapi sekalipun mereka mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda, tetapi di dalam suatu keluarga mereka mempunyai kedudukan dan martabat yang sama. Tidak ada istilah lebih rendah ataupun lebih tinggi. Semua sama. Di dalam keluarga itu mengekspresikan dirinya masing-masing. Suami mempunyai peran sebagai kepala rumah tangga. Dia bertanggung jawab memberi nafkah istri dan anaknya. Istri juga mempunyai tugas dan peranannya sebagai ibu rumah tangga. Dia senantiasa merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya, mengasuh, dan bukan hanya itu, juga meladeni di dalam keluarganya. Demikian juga anak-anak mempunyai fungsi dan kedudukan dan tugas tanggung jawab mereka sebagai anak, yaitu harus taat kepada orang tua, melakukan tugasnya sebagai anak, sebagai pelajar mungkin, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang sudah kita baca bersama tadi, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang pernikahan dan keluarga. Jadi firman yang kita baca tadi ada 2 perikop, yaitu tentang perceraian dan juga tentang anak-anak. Jadi tentang pernikahan dan juga keluarga. Nah, ini yang melatar belakangi terjadi suatu jebakan dari orang-orang Farisi kalau kita baca tadi bersama tadi. Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Ini yang menjadi pertanyaan jebakan agar Tuhan Yesus kedapatan menentang akan hukum Taurat. Kemudian pertanyaan itu ditanggapi oleh Tuhan Yesus. Dia balik bertanya, apa yang sudah diperintahkan Musa kepada kamu atau kepada mereka? Mereka menjawab dengan menunjuk kepada Ulangan bahwa Musa mengizinkan seorang suami menceraikan istrinya dengan memberinya surat cerai. Apakah berhenti di situ? Tuhan Yesus sangat memahami akan hukum Taurat. Bukan hanya sekedar untuk hafal bunyinya, tetapi ia memahami, ia di sini adalah Tuhan, memahami mengapa Musa memberikan hukum itu kepada bangsa Israel. Kita tahu hak atas keluarga itu ada pada laki-laki di dalam bahasa Israel. Pada masa itu perempuan adalah masyarakat yang kedua, dalam arti sering diperlakukan sebagai budak. Kemudian seorang suami bisa saja mengusir istri dan anaknya keluar dari rumah mereka. Kemudian dia bisa menikah lagi. Tetapi ini bukan rancangan dari awal penciptaan. Bukan kehendak Allah. Tuhan Yesus mengembalikan pernikahan pada rancangan awal, yaitu Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan untuk hidup saling mengasihi di dalam ikatan keluarga, saling melengkapi, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan dan keluarga adalah lembaga tertua pada saat peradaban manusia yang didirikan oleh Allah sendiri. Artinya pada saat penciptaan
Pernikahan itu sesuatu yang sakral. Dan itu adalah untuk memenuhi kehendak Allah. Dan itu tujuan pernikahan. Jadi kita harus benar-benar bisa menghormati suatu pernikahan itu. Dalam arti kita jangan main-main dengan pernikahan itu. Karena pernikahan adalah hal yang sakral. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya utarakan tadi, mereka sudah menjadi satu daging. Persatuan mereka melahirkan anak-anak sebagai darah dan daging. Sebagai contoh, mungkin Pak Wawan yang menikah dengan Bu Indah sudah menjadikan satu daging. Kemudian melahirkan Yudi. Nah, ini adalah sebuah satu darah dan satu daging. Dan mereka mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Kemudian apa yang ingin Tuhan tekankan, Tuhan sampaikan kepada kita semuanya? Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, jangan pernah kita main-main dengan pernikahan dan keluarga. Karena pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral sekali. Pernikahan itu didirikan oleh Allah sendiri untuk kebaikan keluarga, supaya hidup saling mengasihi sebagai keluarga. Masing-masing saling menerima, masing-masing saling melengkapi di dalam kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Sebagai bagian dari hidup dan tubuhnya sendiri. Demikian juga seharusnya keluarga menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi masing-masing untuk mengekspresikan dirinya. Dirinya di sini yaitu suami, istri, dan juga anak. Termasuk menumpahkan semua perasaan yang ada di dalam hati kita masing-masing, tanpa takut ditolak ataupun dihakimi. Jadi, tetapi ini semua memiliki konsekuensi atau akibatnya, yaitu ada 4 hal, dan ini sebagai rangkaian kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, bagi yang belum menikah ataupun yang mau menikah, terkhusus untuk anak-anak yang masih muda-muda, jangan terlalu berburu-buru dalam memutuskan suatu hubungan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Pertimbangkan dulu masak-masak di dalam memilih jodoh dan mau menikah. Libatkan Tuhan dan bangun suatu relasi di dalam kita untuk merencanakan atau melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kita bertanya kepada Tuhan, berhubung intim dengan Tuhan, berdoa, Tuhan, jikalau dia jodohku, dekatkanlah, tetapi kalau tidak, jangan kecewakan hati. Mungkin seperti itu, karena setiap kita sudah disediakan calonnya, sudah disediakan jodohnya yang sepadan, dan yang pastinya yang takut akan Tuhan, yang tetap setia sampai akhir hidup, melekat hatinya kepada Tuhan.
Jangan mengambil suatu keputusan mencoba-coba di dalam pernikahan. Karena pernikahan itu agung dan kudus yang tidak bisa dibuat untuk main-main atau coba-coba. Yang kedua, bagi yang sudah menikah atau yang sudah suami istri, jangan pernah kita bertanya lagi, apakah pasangan kita itu adalah jodoh yang sudah Tuhan tentukan buat saya, atau yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Karena ini bukan waktunya kita untuk bertanya kepada Tuhan, tetapi ini adalah waktu di mana kita saling mengasihi, kita saling mencintai, kita saling menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan kita. Jangan pernah sekali-kali mempertanyakan apakah pasangan kita benar-benar jodoh yang diberikan Tuhan, atau bukan hanya menyakiti, karena itu akan menyakiti kita. Diberikan Tuhan atau bukan, itu akan menyakiti hati kita, memperbesar kemarahan dan kebencian yang akhirnya akan memperburuk hubungan Tuhan dengan kita atau suami istri. Tetapi ketika kita menerima segala apapun kekurangan, kelebihan pasangan kita, mengasihi pasangan kita, mencintai pasangan kita, dan menerima pasangan kita apa adanya, segala masalah bisa dihadapi. Memang setiap di dalam keluarga pasti ada kerikil-kerikil atau pergumulan yang sedang dihadapi. Tinggal kita bagaimana membangun suatu hubungan dengan pasangan untuk saling berbicara, saling mengungkapkan semua perasaan, menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi, dan tetapnya melibatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan nyaman bagi kita semuanya, di mana kita bisa mengekspresikan seluruh diri kita di dalam keluarga kita. Misal, kita bisa saling sharing antara keluarga. Mungkin yang suami istri, mungkin di dalam pekerjaan bisa sharing, dan juga sebagai anak-anak bisa sharing terbuka. Ada permasalahan mungkin. Jadi keluarga itu adalah tempat di mana kita kumpul sebagai tempat yang paling aman dan nyaman. Ini terjadi karena masing-masing bisa saling menerima sebagai anggota tubuhnya sendiri-sendiri. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi jangan pernah kita ragu-ragu di dalam menjalani hari-hari bersama keluarga kita. Apapun yang sedang kita hadapi, bicarakan dengan keluarga, bangun sebuah relasi. Terlebih jangan pernah kita sekali-kali tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang sedang terjadi. Sebelum pergumulan itu terjadi, Tuhan tahu. Tuhan ingin tahu seberapa kita mau tetap dekat dan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat,
Semua anggota keluarga mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Semua memiliki peranan dan fungsi yang penting. Semua berguna, baik itu suami, istri, dan anak-anak. Tidak ada yang tidak penting, semuanya sangat penting. Dan pada akhirnya, sebagai penutup, semua anggota keluarga adalah satu daging. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, ada misalkan satu-satu saja yang terluka atau sakit, pasti semua keluarga pasti akan merasakan. Pesan saya, jangan pernah tinggalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, baik sebagai keluarga keseluruhan maupun kita keluarga masing-masing. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat saya dapat berdoa secara pribadi. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami semuanya bahwa satu keluarga adalah satu daging. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami masing-masing. Biarlah segala sesuatunya kami melibatkan Tuhan, menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kami. Jangan pernah biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah kami senantiasa membangun intim dengan Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersama-sama berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 318, baitnya yang pertama dan kedua. Di mana kau, katamu yang kekal.
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan dan kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan Kidung Jemaat nomor 413. Yesus memberkati. Disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh